Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas mengenai manajemen kompensasi, insentif, dan upah. Hampir di setiap perusahaan, pemberian kompensasi, tunjangan, ataupun insentif kepada karyawannya sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, juga mempertahankan tenaga kerja. Nah, berikut ini ada pengertian dari kompensasi, tunjangan, dan juga insentif berdasarkan ahli. Kalau menurut Marihot, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya. Jadi, kompensasi menurut Marihot ini adalah imbalan yang bentuknya cakupannya itu cukup luas. Jadi ada yang bentuknya uang maupun non uang. Kalau yang bukan uang itu contohnya adalah benefit ya, atau kemudahan, kemudian fasilitas dan hal-hal lain yang diberikan oleh perusahaan atas dasar tenaga atau kontribusi yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan, tapi bentuknya tidak uang. Kemudian kalau menurut Handoko, ini tentang pengertian insentif, yaitu perangsang yang ditawarkan kepada para pegawai untuk melaksanakan kerja sesuai dengan atau lebih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan. Jadi menurut Handoko, insentif ini bisa dijadikan stimulus atau motivasi untuk karyawan agar mencapai target dari perusahaannya. Kemudian kalau menurut Rifai, upah adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atau jasa-jasa dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi kalau upah ini imbalan yang bentuknya uang, kemudian biasanya kalau upah ini sudah ada ketentuannya ya, jadi sudah ada landasannya, yaitu peraturan perundangan yang berlaku. Manajemen kompensasi, insentif, dan upah. Kompensasi dapat didefinisikan pemberian balas jasa bagi pegawai dan para manajer, baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai. Jadi kompensasi ini cakupannya luas tadi ya, ada yang finansial, yaitu uang langsung kepada karyawannya, dan juga non-finansial, segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan bagi karyawannya. Kemudian pemberian insentif memiliki pengertian terbatas karena tidak mencakup banyak jenis faktor yang ditawarkan kepada pegawai sebagai motivasi dalam melaksanakan kerja sesuai atau lebih standar kerja. Jadi dengan pemberian insentif ini diharapkan karyawannya bisa berlomba-lomba untuk dapat memberikan kinerja optimalnya, berkontribusi positif tentunya terhadap perusahaan. Sedangkan upah adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada pegawai atau pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan pada kegiatan usaha yang dinilai dalam bentuk uang. Nah ini ya, fokusnya kalau upah itu biasanya bentuknya uang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi Indonesia sendiri sudah memberikan ketentuan untuk pengupahan yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya. Kompensasi dalam perusahaan. Upah atau gaji merupakan bentuk kompensasi wajib yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah pengupahan. Upah boleh diberikan bersama tunjangan atau hanya upah pokok saja. Jadi selain gaji, selain biasanya perusahaan juga memberikan tunjangan-tunjangan untuk karyawannya. Jadi semacam tambahan di luar dari gaji.
Nah, tunjangan karyawan merupakan bentuk kompensasi yang sering menjadi daya tarik perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang menawarkan berbagai jenis tunjangan umumnya menjadi incaran para pencari kerja. Bagi perusahaan yang biasanya memberikan tunjangan kesehatan, kemudian ada juga contoh tunjangan lainnya itu tunjangan rekreasi atau tunjangan kacamata yang dilakukan secara rutin. Nah, itu hal-hal yang dapat menarik perhatian dari para pencari kerja. Karena kalau gaji kan umumnya sudah ditentukan ya, ada ketetapannya dari undang-undang. Nah, kalau tunjangan ini biasanya berdasarkan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ada yang memberikan tunjangan lebih komplit dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Kemudian insentif juga dapat diberikan kepada karyawan perorangan atau divisi yang berhasil memenuhi target kerja bulanan. Misalnya sales yang berhasil melakukan penjualan melebihi target akan mendapatkan bonus. Nah, karena memang tujuannya memotivasi untuk dapat bekerja secara optimal, jadi insentif ini dijadikan stimulus oleh perusahaan. Nah, tapi ternyata insentif ini juga bukan hanya diberikan kepada perorangan, tapi bisa juga diberikan kepada divisi yang berhasil memenuhi target kerja bulanan. Misalnya, divisi pemasaran mungkin diceknya berdasarkan jumlah penjualan yang dilakukan. Kemudian mungkin divisi lain memiliki standar tertentu. Ketika itu dilakukan, ketika itu dicapai, maka divisi tersebut juga mendapatkan insentif dari perusahaan. Fasilitas. Kompensasi ini tidak berupa uang, melainkan berwujud kemudahan, kenikmatan, atau natura. Natura itu adalah bahan pangan ya, teman-teman. Kayak contohnya tuh beras, gula, dan lain-lain. Contoh dari kompensasi ini adalah fasilitas mobil perusahaan, parkir khusus, keanggotaan gym, tiket liburan, voucher, potongan harga produk atau layanan dari perusahaan lain yang berada dalam satu grup usaha atau korporasi. Jenis insentif berdasarkan bentuknya. Ada yang insentif material dan juga insentif non-material. Kalau insentif material ini bentuknya komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan juga jaminan hari tua. Sedangkan kalau yang non-material, ini bentuknya piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Jadi bukan hal-hal yang berupa uang atau berupa finansial. Kemudian jenis insentif berdasarkan penerimaannya. Ada yang individual insentif, group insentif, dan juga plan-wide insentif. Kalau individual itu ya berarti hanya diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Bahwa ini merupakan apresiasi dari perusahaan kepada pegawai yang mencapai target atau standar tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Atau misalnya si pegawai ini memiliki kinerja yang paling baik dibandingkan pegawai lainnya misalnya. Kemudian yang kedua ada grup insentif. Nah, ini yang tadi nih, jadi pemberiannya itu bukan kepada satu orang pegawai saja, tapi kepada grup atau kelompok. Nah, biasanya setiap kelompok atau tim ya, ini mempunyai standar berbeda sesuai dengan sasaran dari pembuatan atau pembentukan grup tersebut. Kemudian plan-wide insentif. Ini adalah pemberian insentif kepada semua pegawai sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi biasanya ini dasarnya adalah kinerja dari perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba, maka biasanya ini akan diberikan kepada seluruh karyawannya ya berdasarkan dengan ketentuan perusahaan. Misalnya contohnya jasa produksi. Jasa produksi itu ketika dihitung ternyata bisa nih didistribusikan sebesar 1 kali gaji setiap karyawan. Ya berarti 1 kali gaji sesuai dengan peran mereka di situ gitu. Misalnya staff ya 1 kali gaji staff, kemudian pimpinan ya 1 kali gaji pimpinan. Jadi walaupun sama-sama 1 kali gaji, tapi porsinya tetap berbeda. Banyaknya tetap berbeda walaupun porsinya sama ya teman-teman. Bentuk-bentuk insentif.
Insentif dalam bentuk uang. Pada umumnya, para pegawai lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini berkaitan dengan realisasi kualitas kehidupan pegawai yang lebih baik dari sisi keuangan. Karena kalau misalnya kita sebagai karyawan mendapat insentif dalam bentuk uang, pastikan secara lebih jelas dan kelihatan ada peningkatan kualitas hidup. Misalnya kalau kita punya insentif uang atau menerima income dalam bentuk uang lebih gitu dalam bulan tersebut, mungkin kita akan jadi lebih beli baju yang lebih bagus untuk kerja, atau mungkin kita jadi pengen liburan sehingga kita bisa lebih fresh ketika kembali bekerja, atau hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan uang lebih. Nah, kalau yang kedua ada bentuk insentif lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu impian dari para pekerja. Alasannya, dengan lingkungan kerja yang baik, maka hal ini akan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja. Jadi, penciptaan lingkungan kerja yang baik ini juga merupakan support dari perusahaan dengan harapan karyawannya bisa menjadi lebih baik dalam bekerja, lebih komplit sarana dan prasarananya, kemudian lebih memiliki kemauan untuk bekerja secara optimal. Bentuk insentif yang ketiga adalah partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan semangat kerja kepada para pekerja. Dengan kesempatan seperti ini, maka karir seorang pegawai dapat meningkat lebih cepat sesuai dengan kinerjanya. Karena ketika kita bisa mendapatkan kesempatan berdiskusi secara langsung dengan petinggi perusahaan tempat kita bekerja, atau berkomunikasi, kemudian brainstorming, berada di dalam satu rapat yang sama saja, kita sudah memiliki motivasi lebih gitu, karena sudah merasa bahwa keberadaan kita itu disadari oleh pemimpin di perusahaan tersebut misalnya. Nah, ini juga merupakan insentif karena tujuannya untuk memotivasi karyawannya untuk berkontribusi secara lebih terhadap perusahaan. Contoh insentif dalam perusahaan. Misalnya, sales yang berhasil melakukan penjualan melebihi target akan mendapatkan bonus. Nah, bonusnya ini ya karena kinerjanya dia sudah melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Bonus merupakan jenis insentif yang banyak diberlakukan di berbagai perusahaan. Banyak yang masih salah kaprah mengenai bonus. Sebenarnya, bonus tidak memiliki dasar perhitungan yang mengikat, karena biasanya bonus itu dasarnya adalah laba perusahaan. Jadi tergantung saat itu perusahaan mendapatkan laba berapa. Komisi seringkali disamakan dengan bonus. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komisi berarti imbalan atau uang atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan bonus, komisi biasanya memiliki aturan yang lebih mengikat karena jumlahnya sudah ditentukan di awal. Jadi misalnya kalian membantu teman kalian menjual tanah. Nah, kalian dapat komisi. Komisinya itu sudah ditentukan dari ketika kalian melakukan perjanjian kepada teman kalian gitu. Jadi berbeda ya dengan bonus. Kalau bonus itu biasanya dasarnya dari hasil saat itu, sedangkan kalau komisi justru sudah ditentukan di awal sebelum jual beli tersebut terlaksana. Macam-macam upah atau kebijakan pengupahan ya. Kebijakan pengupahan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pasal 5 ini adalah segala sesuatu yang diatur di situ. Ada 8 poin ya. Kemudian tujuan manajemen kompensasi. Ini ada tujuan manajemen kompensasi menurut Rifai. Ada 8. Yang pertama, memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas.
Kompensasi yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar pekerja. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan juga permintaan pasar kerja, karena para pengusaha ini berkompetisi ya untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Para karyawan dapat saja keluar dari perusahaan jika besaran kompensasi ini tidak kompetitif, dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan atau turnover yang semakin tinggi. Nah, kalau tinggi itu juga akan merugikan perusahaan ya, karena berarti harus ada karyawan baru yang harus mengikuti tahap seleksi, kemudian training, dan lain-lain. Sehingga itu juga akan memakan biaya dan juga waktu. Kemudian yang ketiga, menjamin keadilan. Jadi manajemen kompensasi ini harus berupaya agar keadilan internal dan juga eksternal ini bisa terwujud. Kalau keadilan internal itu maksudnya bahwa pembayaran ini dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Jadi misalnya level manager di divisi A dengan level manager di divisi B ini mungkin tidak jauh berbeda untuk kompensasinya. Kemudian kalau keadilan secara eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja ini bisa dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. Kemudian tujuan yang keempat menurut Rifai adalah penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Pembayaran harusnya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk memperbaiki perilaku di masa depan. Itu adalah harapannya. Kemudian tujuan yang kelima adalah mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional itu akan membantu perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang sesuai. Kalau manajemen kompensasinya tidak efektif, bisa jadi pekerjanya dibayar di bawah atau justru di atas standar. Tujuan yang keenam, mengikuti aturan hukum. Sistem gaji dan upah yang sehat akan mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan juga menjamin pemenuhan kebutuhan dari karyawannya. Kemudian yang ketujuh adalah memfasilitasi pengertian. Sistem manajemen kompensasi harusnya dengan mudah dipahami oleh spesialis sumber daya manusia, manajemen operasi, dan juga para karyawan. Jadi tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang terakhir, menurut Rifai, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi administrasi. Program pengupahan dan penggajian harusnya dirancang untuk dapat dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi sumber daya manusia secara optimal. Nah, kemudian tujuan kompensasi menurut Morris. Yang pertama, ikatan kerjasama. Ini maksudnya antara pengusaha dan pegawai, di mana pegawai harusnya mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi yang sudah disepakati. Yang kedua adalah kepuasan kerja, karena dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, jadilah mereka puas gitu bekerja di situ, karena sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk motivasi, agar pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dari karyawan tersebut. Yang keempat, stabilitas karyawan. Ini berdasarkan prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover-nya jadi kecil. Yang kelima, peningkatan disiplin. Karena karyawan jadi berusaha untuk bekerja lebih optimal lagi di perusahaan tersebut. Tujuan dan program insentif. Ini ada program insentif menurut Rifai. Yang pertama, piecework. Insentif yang diberikan berdasarkan jumlah output atau barang yang dihasilkan pegawai. Sistem ini bersifat individual. Standarnya output per unit. Kelihatannya cocok digunakan untuk pekerjaan yang outputnya sangat jelas.
Nah, umumnya ini terdapat pada level operasional di dalam organisasi. Kemudian ada production bonus. Tambahan upah yang diterima karena hasil kerja yang melebihi standar yang ditentukan, di mana karyawan juga mendapatkan upah pokok. Bonus juga dapat diberikan karena pekerja menghemat waktu penyelesaian pekerjaan. Pada umumnya, bonus dihitung berdasarkan tingkat tarif tertentu untuk masing-masing operasional di dalam perusahaan. Kemudian ada commission incentive. Ini insentif yang diberikan berdasarkan jumlah barang yang terjual. Sistem ini biasanya digunakan untuk tenaga penjual atau wiraniaga. Sistem ini bersifat individual, standarnya adalah hasil penjualan yang dapat diukur dengan jelas. Kemudian maturity curve. Kalau gaji dapat dikelompokkan dalam suatu kisaran tertentu, nah ketika seseorang sudah mencapai tingkat gaji maksimal, untuk mendorong karyawan tersebut bisa berprestasi, perusahaan harus mengembangkan maturity curve ini atau kurva kematangan. Ini adalah kurva yang menunjukkan jumlah tambahan gaji yang bisa dicapai sesuai dengan prestasi kerja dan masa kerja. Jadi pegawai diharapkan terus meningkatkan prestasinya walaupun gajinya sudah ada di batas maksimum perusahaan tersebut. Kemudian merit pay. Penerimaan kenaikan upah terjadi setelah suatu penilaian prestasi. Nilai kenaikannya jarang ditentukan secara baku karena kenaikan tersebut terjadi berdasarkan dari sasaran manajemen. Kemudian ada pay for knowledge atau pay for skill compensation. Pemberian insentif berdasarkan bukan pada apa yang dikerjakan oleh pegawai dalam menghasilkan produk nyata, tetapi pada apa yang dapat dilakukan untuk perusahaan melalui pengetahuan yang diperoleh, yang diasumsikan mempunyai pengaruh besar dan penting bagi perusahaan. Dasar pemikirannya adalah seorang yang memiliki tambahan pengetahuan akan mendapatkan tambahan tugas yang didapat kemudian akan melakukan hal yang lebih juga untuk perusahaan. Kemudian ada non-monetary incentive. Insentif umumnya berupa uang, tetapi insentif dapat pula dalam bentuk lain. Sebagai contoh dalam bentuk materi, gantungan kunci, hingga topi ini biasanya souvenir perusahaan ya, kemudian sertifikat, liburan, dan lain-lain. Sehingga dapat mendorong untuk pencapaian usaha seseorang dalam meningkatkan kinerjanya. Ada pula insentif yang diberikan dalam bentuk usaha perubahan, seperti misalnya rotasi kerja, perluasan jabatan, dan juga pengubahan gaya. Baik, ini adalah materi di pertemuan 10 tentang manajemen kompensasi, insentif, dan juga upah. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kita di pertemuan ke-10 ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.